Seumpama biji sesawi yang Sudah ditabur. kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita telah membahas tentang damai sejahtera Kristus pada beberapa waktu yang lalu. Selalu harapan saya bahwa sudah diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah belajar beberapa hal tentang damai sejahtera Kristus. Yang pertama, bahwa kita mesti dengar-dengaran. Yang kedua, kita mesti hidup benar dan kita hidup saleh. Kita telah membahas akan hal itu. Dan hari ini kita akan melihat lagi ayat yang kita sedang bahas dalam Lukas 2 ayat yang ke-25. Dikatakan, ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus di atasnya. Ada bagian yang paling penting yang disebut dengan Roh Kudus di atasnya. Bukan sekedar kita ini dengar-dengaran, bukan sekedar kita ini hidup benar atau saleh, tapi ada bagian untuk kita bisa menikmati damai sejahtera Kristus, bahwa kita harus di atas kita ada Roh Kudus. Peristiwa yang pernah terjadi di mana Roh Kudus ada di atas adalah ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka dan Roh Kudus turun yang menyerupai merpati, dan dia berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Berarti Roh Kudus itu bukti akan perkenanan akan hidup kita kepada Tuhan. Yaitu saudara kasih Tuhan, setiap kita mesti kita belajar untuk berkenan di depan Tuhan. Artinya bahwa Roh Kudus harus ada di dalam hidup kita. Perkenan bukan karena manusia berkata bahwa kau adalah orang yang baik, tapi perkenanan itu datang daripada Yesus Kristus itu sendiri, daripada Allah Bapa. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang berkenan, supaya kita bisa menikmati damai sejahtera Kristus dalam hidup kita di acara merayakan Natal dan hidup ini. Setiap kita harus hidup berkenan. Saudaraku tahu kenapa Yesus berkenan? Karena Yesus mengikuti firman-Nya, di mana dia yang seharusnya dia orang hebat, dia Allah sendiri, tapi dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan dia berkata, ketika Yesus berkata, Yohanes berkata, seharusnya kita membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Yesus bahkan merendahkan dirinya, dan dia berkata bahwa baptislah aku. Jadi saudara Tuhan, dalam hidup ini perlu kita itu merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri, disitulah Tuhan meninggikan. Jadi setiap kita perlu berkenan di hadapan Tuhan dengan Roh Kudus di atas kita. Biarlah hidup kita dalam hari lepas hari di tahun yang akan datang ini adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di atas kita. Maka kita akan melihat damai sejahtera Kristus tinggal di dalam hidup kita. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pagi ini. Biarlah menjadi berkat buat kehidupan saudara, dan biarlah kita ini menikmati damai sejahtera Kristus. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak cukup kita ada orang yang mendengar, kita perlu juga orang yang menjadi orang yang benar dan dibenarkan karena kematian Kristus di kayu salib. Dan ada bagian yang ketiga, yaitu kita hidup saleh, di mana kita kudus dengan standar daripada Tuhan itu sendiri. Dan bagian yang keempat yang kita bahas ini adalah kita mesti Roh Kudus ada di atas kita. Itu saudara kasih Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah Tuhan memberkati saudara di mana saudara berada. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan memberkati setiap kami supaya Roh Kudus ada di atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, sampai jumpa esok pagi.